Malam teman-teman, pada malam ini kita akan melakukan interogasi kepada pemilik kedai berikut ini. Sinio Kopi. Oke. Nah, untuk teman-teman dan kawan-kawan dan dulur-dulur semuanya, mohon untuk menonton video jangan di skip-skip karena video ini memiliki effort yang sangat luar biasa. Ya. Dan pesan khusus untuk Bu Lisa Purwadinata, apa itu Mas? Pesannya? Nilainya harus 100 Bu, karena ya malam sekali demi untuk tugas, pokoknya itu 100. Mantap, terima kasih. Oke, yuk. Selamat datang di sini Kopi ya guys. Soy, kita rung gigi kita. Kita Oke, Kang. namanya siapa? HP anaknya? Gimana, rumah? Jangan wes siap. Wis selesai iki. Mulai. Karena komedi Mas, jangan. Sudah dikat, nokat nah edit. Real interview. Gimana? Namanya panjenengan siapa? Nama saya Rizky Yuda Ananda. Oke, Rizky Yudananda. Kalau teman-teman banyak manggilnya Yuda. Oke. Ya lebih sering dipanggil Yuda daripada Rizky. Walaupun terkandung unsur Ananda di sana. Mas Yuda. Mas Yuda, oke. Mas Yuda di sini membuka usaha apa? Kenapa nggak bisa lihat sama Samen? Ya, usaha kopi. Coffee shop. Usaha kopi ini dimulai sejak kapan? Awal mulai merintis. Awal mulai merintis usaha kedai kopi itu saya mulai di tahun 2019. 2019. Di tahun 2019. Dan mulai menggeluti usaha kopi di tahun 2017. 17. Jadi dulu sebelum buka sendiri juga merasakan gimana rasanya belajar ikut orang, mencari pengalaman di luar, menjalin referensi. Pada akhirnya 2011 untuk memutuskan buka kedai kopi sendiri. Lokasi awal buka di mana? Sama. Oh, tetap sama. Di alamat yang sama, cuman di tempat yang berbeda. Sebelah ya. Ya, ini tempat kedua. Jadi sebelumnya tempatnya di sebelah. Terus 2021 kita pindah ke sini, tempat baru ini. Dan ini usaha itu membuka merintis sendiri itu. Sendiri, Oh, sendiri. Insya Allah sendiri. Kalau memulainya sendiri Mas. Tapi kalau masalah bahan baku masih tetap dibantu sama teman-teman. Bukan berarti teman. Habis itu modal awal itu berapa? Modal awal dulu saya siap 50 juta. 50 juta untuk memulai usaha. 50 juta untuk startup. Jadi mulai dari pengadaan equipment sampai SDM semuanya itu dulu 50 juta. Jadi sampai bikin tempat juga. Sampai renovasi tempat itu dulu 50 juta. Omset yang biasanya didapatkan per bulan di kisaran berapa? Yang kapan? Sebelum corona, pas corona, setelah corona, normalisasi. Keempatnya bisa disebutkan. Oke, keempatnya bisa disebut. Oke. Dulu waktu pertama jalan buka di bulan November
November sih? September sampai bulan Oktober, selama 1 bulan itu omset bisa tembus sampai 35 ke 40 dalam 1 bulan. Gede. Soalnya dulu pengeluaran juga gede, Mas. Ini larang. Dulu macam-macam. Jadi pas 2019 akhir sampai Desember itu masih bisa stagnan. Jadi bersih di 35, 40, 35, 40. Sebenarnya di angka 30 sampai 40 lah. Rata. Nah, mulai pandemi dulu kan, gencar pandemi bulan Februari. Iya, Gencar ya. Februari, ya. Kalau bilangnya gencar kan bulan Februari. Itu turun drastis. Asli drastis. Kalau turunnya asli drastis. Langsung di angka kadang 4 juta, kadang 3,5. Itu bertahan, kita masih bisa bertahan sampai bulan Mei ya. Kalau kurang lebih bulan Mei kita beranikan buat ambil kesempatan di tengah-tengah corona. Kita tetap buka dengan jam yang sama, dengan kapasitas kursi yang sama. Itu dulu jadi value plus kita. Tepatnya kita lebih masuk ke dalam gang. Yang mana dulu kan masih gencar-gencarnya rahasia. Ya, rahasia bergerombol. Itu kita pasti lolos. Jadi di bulan Mei mungkin banyak orang yang tahu, di sana tuh aman. Jarang di apa? Orang-orang ini jarang di objek tersendiri. Oke. Itu jadi value plus tersendiri buat kita. Jadi teman-teman tuh merasa kalau datang ke sini tuh aman. Kita nggak diobrak-abrik sama polisi. Itu kita mulai membaik lagi, Mas. 1 bulannya bisa dapat 15 juta, 17 sampai pada akhirnya normalisasi. Kita sudah memulai kehilangan customer kita. Ya, jadi dulu waktu sebelum pandemi customer kita banyak yang dari luar kota. Misal mahasiswa yang kuliah di sini tuh rata-rata orang luar kota. Yang mana budaya kopi mereka itu ya kalau dibandingkan Kediri kota sini ya lebih maju sana dan minat terhadap kopinya itu lebih tinggi. Jangan di sini kan orang-orang pasti kebanyakan mayoritas lah gitu bilangnya. Mayoritas pasti yang penting hitam. Kalau kita sebenarnya kan kopi ini gereng. Angger ireng. Ya. Yang penting ireng. Nah, sedangkan anak-anak muda ini punya budaya kopi yang beda sama kita. Datang ke kopi, Mas, arabikanya apa aja? Filternya bisa apa aja, Mas, selain V60? Aeropress, Mas, oke. V60, Mas, oke. Flat bottom ada, Mas, ada. Flat bottom. Jadi dulu kita sumbernya dari situ. Kan penjualan kopi Robusta sama Arabica masih bisa ngehandle Robusta nih Arabica dulu. Soalnya 70% yang lebih laku itu si Arabica daripada yang Robusta. Mementingkan kualitas. Betul. Nah, lambat laun corona ini datang, mahasiswa kan banyak yang libur, pulang kampung massal. Ya itu, makanya tadi saya sampaikan kok pernah menurun. Jadi yang mulanya tinggi, ya kita bilangnya dulu tinggi segitu, tahu-tahu drop. Tapi kita masih bisa survive. Nah, bisa kembali naik lagi gara-gara tempatnya di sini aman. Kalau ada corona ini buat nongkrong aman, nggak diobiak. Kita mulai membaik lagi. Cuman kan nggak bisa ngejar yang kayak dulu lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, mulai normalisasi, banyak coffee shop lain kan mulai buka. Ditambah lagi banyak tempat-tempat ngopi yang baru rilis. Setelah corona lebih hits dengan tempat-tempatnya yang lebih bagus, dengan servis yang lebih bagus. Ya, kita masih tetap mencoba bertahan dengan omset yang cuma di angka 5 juta, 6 juta. Oke. Sampai pada akhirnya omset ini, uang yang terkumpul ini dipakai buat apa ya? Merawat tempat aja kurang. Kemudian
Masnya tahu kalau ke sebelah kan lihat udah mulai roboh, paranetnya udah mulai sobek-sobek, UV-nya juga udah mulai terkelupas. Soalnya ya emang nggak bisa dengan kita omset segitu buat nge-cover, buat recovery tempat yang sebelumnya kita buat dibaikin lagi, dibagusin lagi, udah nggak mampu. Jadi saya memutuskan pindah ke sini, ditambah lagi tempat ini kan juga nganggur selama 2 tahun selama pandemi kemarin. Yang 2021 kita pindah ke sini. Awal buka 2021 di tempat baru omset bagus. Kita bilangnya ya kalau bagus kayak pertamanya nggak bisa. Paling kalau dibentuk 1 bulan bersih ya 2 juta, 2,5 juta. Tapi bersih kita kalau omsetnya paling ya cuma 7, 8, 5. Jadi tempat baru ini bener-bener gak nentu. Kalau di Bang sehari nggak ada orang juga bisa. Tapi sehari bisa dapat 2 gitu, 2 juta bisa. Nggak nentu, bener-bener kan di tempat baru. Variabel. Nah, Mas, untuk tadi kan belum disebutkan nama dari kedai kopinya itu. Dan kalau boleh tahu alamat lengkapnya kalau bisa diakses untuk teman-teman yang nanti menonton videonya. Oh, yang nonton mau ke sini. Nggak Ya. usah. Nggak, ya, kalau ke sini aja, Mas. Di sini orang-orang tuh kalau ngopi budayanya unik, Mas. Ini sebelum tak kasih tahu nama tempatnya sama alamatnya ya. Iya. Jadi budaya orang ngopi di sini tuh unik. Kalau yang udah sering biasa ke sini, biasanya kopinya bikin sendiri, Mas. Itu asli kultur yang udah ada di sini semenjak kedai ini baru pertama buka. Jadi mulai dari kedai lama dulu, kalau orang datang ke sini udah sering-sering gitu ya, Mas. Mas permisi. Iya, Mas. Kita mau nyeduh sendiri boleh nggak nih, Mas? Oh, dengan senang hati. Bener. Jadi sering dulu barista-barista sini itu makan gaji buta itu sering. Ya cuma karena customernya itu rata-rata seperti itu, Mas. Datang ke sini gitu. Mas, permisi, kita kalau mau bikin kopinya sendiri bisa nggak, Mas? Boleh nggak, Mas? Oh, boleh, Mas, monggo silakan gitu. Kayak gitu, Mas. Budaya di sini tuh kayak gitu. Makanya kalau dibilang mau ke sini, nggak apa-apa. Sini aja. Nanti biar tahu kayak Michael ini kan lumayan sering ke sini. Itu kadang-kadang juga, Mas, ya, kopi 2. Oh ya, monggo, Mek. Iya, permisi ya, Mas. Bikin sendiri gitu. Oke. Jadi tempatnya di sini tuh beralamatkan di Jalan Corekan Raya nomor 195. Nah, ingat-ingat, Mas. Jalan Corekan Raya nomor 195. Namanya Sinio Kopi. Sinio Kopi. Kalau dulu cuma Sinio Kopi, Mas. Cuman kalau sekarang udah Sinio Kopi X Warung Buyun. Nah, jadi pindah ke sini pun juga bukan tanpa alasan. Selain ada alasan kalau tempatnya sudah 2 tahun nganggur, tapi kita ini juga berusaha menghidupkan Warung Buyun yang udah tutup selama 2 tahun. Gitu. Nah, berarti ada tambahan kayak menu baru nih, Mas. Kan soalnya bukan menu baru. Jadi lebih tepatnya kita dulu yang cuman jualan kopi. Preferably kopi ya. Iya. Sekarang kita juga jual eatery-nya juga. Jadi kita juga jual makanannya. Snack-nya juga jadi ada. Jadi begitu, Mas. Nah, untuk jam operasionalnya, Mas. Kita jam operasional kalau formalnya, Mas, kita tuh di jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kalau informalnya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa aja yang mau datang ke sini kalau mau nyeduh kopi sendiri ya silakan nyeduh aja. Jadi nggak ada jam ininya. Mau Michael kalau mau datang ke sini pagi ya mau dibilang tutup kan ternyata juga udah bisa bikin kopi sendiri. Iya. Itu, Mas. Nah, untuk jenis-jenis kopi, Mas, yang mungkin yang disediakan itu di kedai. Gitu. Kalau jenis kopi yang available saat ini ya. Iya. Ini cuma ada 2 varian, Robusta sama Arabica. Yang mana Robustanya cuma pakai 1 origin, Mas. Jadi kita cuma pakai dari daerah Kawi. Lebih tepatnya Sirah Kencong. Itu Mas, kalau boleh tahu itu ada keinginan nggak buat memperlebar usaha, misalnya kayak tambah kayak buka cabang atau gimana itu? Soalnya kan melihat dari ini kan COVID dan Corona sudah mulai mereda. Jadi waktu COVID kemarin
kita udah melakukan langkah yang bisa dibilang out of the box, Mas. Iya. Jadi gini, waktu corona jalan 2020 awal Februari. kita udah buka cabang. Kita mencoba mengambil peluang di daerah Gringging. Sudah mulai tergerus kabar kalau bandara mulai dibangun. Iya. Kita ambil peluang itu, Mas. Kita sudah ambil peluang itu. Tapi ya kurang berhasil. Nah, tapi masih berjalan itu, Mas. Masih berjalan. Nah, terus di akhir tahun 2020 kita mengambil kesempatan kedua kita. Kita membuka satu cabang lagi dengan mengambil konsep apa ya? Food truck. Tapi kita kan jualnya minum. Ini apa Mas Cibuknya? Saya juga bingung. Apa itu Pak Michael kira-kira? Kopi keliling bahasa gampangnya. Oke, berarti kan calling. Ya, Calling. Cuman kita dulu pakai mobil. Ya, kita ngambil kesempatan itu karena kayak gini, Mas. Orang-orang di kala pandemi kemarin kan kalau kita perhatikan mobilitasnya terbatas. Ya, batas. Mobilitas terbatas, kita memanfaatkan peluang tersebut. Jadi biarkan kamu di rumah, kita yang keliling gitu. Nah, ternyata konsep itu dulu gimana ya Mas? Kalau didalami lagi konsepnya salah. Soalnya kita dulu ngebetnya kita yang keliling. Operasionalnya terlalu bengkak. Iya. Nah, akhirnya kan buat bohongin, ya udahlah nggak apa-apa, kita tetap pakai konsep berjualan di atas mobil, yaitu berjualan kopi di atas mobil. Tapi buat deliverynya kita pakai motor. Akhirnya kita menambahkan satu SDM lagi buat keliling, nanti nggak nganter-nganter, yang buat delivery order. Yes kayak gitu. Jadi kita dulu udah bikin konsep mobil, tapi buat ngehandle delivery ordernya kita masih pakai satu SDM lagi yang khusus cuman buat nganter-nganter delivery order gitu. Untuk kesulitannya Mas, yang paling kayak gimana ya? Perlu perhatian khusus itu loh. Kalau ingin membuka kayak kedai ini apa Mas kira-kira? Apa ya Mas kalau dibilang khusus? Sebenarnya yang paling susah dikontrol gitu. Yang paling susah dikontrol misalnya kayak kualitas bahan baku. Oh, kualitas bahan baku. Jadi dari bahan baku ya? Iya. Kalau dari bahan baku mungkin ini Mas. Masalah manajemen ini sih. Masalah manajemen inventory. Jadi soalnya gini Mas. Di Indonesia itu masih sering gagal panen. Itu masih sering. Jadi kalau dari kami ya, setiap kali panen kita nggak akan ambil lebih dari 300 kilo, nggak akan ambil lebih dari 300 kilo, dan nggak akan ambil kurang dari 200 kilo. Apapun yang terjadi Mas, entah itu nanti kita kopinya nimbun dulu, entah itu nanti kopinya kurang atau gimana, kita nggak akan lebih atau kurang dari 300 kilo atau 200 kilo. Soalnya mengingat kayak gini Mas, dari mulai panen berhasil ataupun gagal, kopi yang dipakai sama kedai kopi itu bukan kopi yang dipanen kemarin, tapi yang kopi yang dipakai itu adalah kopi yang dipanen di tahun lalu. Nah, makanya misal nih kayak gini Mas, gagal panen, kita stok cuma tinggal punya 100 kilo di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 gagal panen, otomatis kan kita udah preview Mas. Wah, gagal panen, harganya melambung. Nggak apa-apa, kita masih punya kok. Saya kalau diambil rata kayak gini Mas, kalau mau bakar kopi itu gampang, bakar harga itu gampang. Tapi kalau kita barang udah habis, kita mau cari kemana? Jadi mending kita masih punya stok yang nggak tahu itu kapan kopinya kita mau keluarin, tapi kopinya ada. Daripada kita nanti anjing habis, udah nggak punya kopi, kita mau ngikut harga baru, udah pasti kita nggak bisa jualan dengan harga yang sama sekarang. Itu udah pasti. Jadi kita ngakalinya seperti itu. Jadi kalau dibilang kesulitan, ya itu sebuah kesulitan Mas. Soalnya kita dulu kalau nggak ngerasain, nggak bisa beli kopi, pasti juga nggak bisa cerita kayak gini. Kita dulu juga pernah stok habis, pasti Mas, stok habis, akhirnya harga jadi ngikut harga yang baru.
Padahal kalau seumpamanya kita stok masih, kita masih bisa jual dengan harga yang sama. Dan customer pun juga pasti lebih nyaman kalau harganya tetap. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya Mas, mungkin ada nggak sih sedikit pesan-pesan buat anak muda yang mau membuka usaha gitu, entah usaha apa, maksudnya kayak prinsip yang Mas pegang gitu, pegangan lah. Apa ya Mas? Tips and trick gitu lah ya. Iya. Gitu. Yang penting sesuai passion dulu Mas. Sesuai passion. Itu kunci Mas. Itu kunci. Membuka usaha sesuai passion. Sesuai passion. Kalau passionnya sepatu ya jangan jauh-jauh dari bidang sepatu lah. Entah itu nanti buka pabrik buat bikin sol sepatu, buka pabrik benang buat benangnya sepatu atau gimana. Yang penting jangan jauh-jauh dari passion. Kalau saran saya itu. Soalnya kerja itu nggak akan nyaman kalau kita nggak do it with passion. Sudah Mas, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Kami mohon pamit, ingin pulang. Nggak apa-apa, tapi jangan lupa bayar ya. Oh iya Kak, jangan lupa bayar ya guys. Oke guys, jangan lupa tadi bersama Mas Yuda, alamatnya bisa dikembalikan ke video yang awal tadi. Jangan lupa like, komen, dan apa Mas? Kayak bisa sing apik Bu. Jangan lupa nilai 100 Bu. Mantap. Totalitas ini caranya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu gak enek. Salam.